Merdeka Belajar sudah 19 episode. Tapi sebagai guru, bahkan untuk Merdeka Belajar episode 1, saya masih butuh belajar merdeka. Dan belajar merdeka bukan perkara semenjana. Tidak semudah itu, Ferguson. Hai, Uncle Sam di sini ketemu lagi. Kali ini kita kembali akan membicarakan persoalan belajar merdeka. Lagi-lagi topik ini terus saya bicarakan. Tentu bukan sekadar memplesetkan program Kemendikbudristek Merdeka Belajar menjadi belajar merdeka, melainkan sebuah usaha untuk belajar merdeka saat teman, rekan kerja, bahkan institusi legal formal masih terlena dengan pola lama. Waduh, apalagi nih. Jadi gini ya, Merdeka Belajar yang sudah 19 episode itu sebenarnya bukan sekedar gimmick Kemdikbudristek kalau programnya bisa jalan. Kalau regulasinya bisa ngalir lancar dari si pembuat regulasi, dalam hal ini Kemdikbud, ke satuan terkecil yakni sekolah, dan unit terkecil yakni guru. Nah, mari kita bicarakan lagi Merdeka Belajar episode 1. Nah, ini dia. Ujian Sekolah Berstandar Nasional USBN. Jadi USBN ini diganti oleh ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Oke, kita bahas satu persatu. Tolong bantu saya atau kasih pencerahan di kolom komentar kalau asumsi-asumsi yang saya ungkapkan sejak menit ini tidak sejalan dengan kenyataan di tempat teman-teman. Poin pertama, saya garis bawahi poin tentang hanya oleh sekolah. Emang iya? Correct me if I'm wrong. Tapi apa yang saya lihat, saya dengar, saya amati, dan saya alami is totally different. Sekolah tidak mutlak punya wewenang menyelenggarakan ujian sekolah. Sebagai satuan yang dibawahi oleh Dinas Pendidikan dan karena susah keluar dari pakem lama yang diseragamkan sejak zaman UN hingga ke USBN, sekolah belum berani merdeka. Kenapa? Ya karena sampai sekarang soal ujiannya masih disusun bersama dan berlaku seragam, entah di tingkat suprayon atau malah skala kabupaten. Poin kedua, bentuk ujian bisa berupa tes tulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Nah, dalam Permendikbud 43 tahun 2019 yang sekarang udah dicabut oleh Permendikbud 21 tahun 2022 dan Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021, bentuk ini disebutkan mencakup portofolio, penugasan, tes tulis, daring atau luring, atau bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Emang jalan? Kita jangan dulu bicara tentang portofolio ya yang butuh kerja ekstra 1 tahun penuh untuk mempersiapkan. Mari kita bicara soal penugasan, proyek, atau bentuk lain yang memungkinkan. Emang jalan? Kalau ada penyusunan soal bersama-sama berarti format USBN tidak berubah dong ya. Bentuk penilaiannya tetap tunggal yakni tes tulis yang seragam. Makanya poin ketiga, guru lebih merdeka menilai hasil belajar siswa saya kira masih ada dalam tataran cita-cita. Ujian kita yang beragam itu ada dan mantap pada tataran konseptual dan prinsipil pula sifatnya. Sayang sungguh sayang pada praktiknya tak lain dan tak bukan samalah saja dengan yang sudah-sudah. Jadi kita berharap literasi dan numerasi menjadi baik dan naik peringkat di ukuran PISA, tapi critical thinking dan problem solving masih juga main di tataran tekstual yang menghadirkan problem dalam bentuk ilustrasi dalam tes-tes tulis. Dan para siswa ini diminta berpikir kritis atasnya agar yang seolah-olah masalah itu dapat terselesaikan sekreatif mungkin. Kami yang di sekolah satu atap ini tidak mampu berpikir besar sampai ke sana.
problem kami ada di dunia kontekstual yang mesti diselesaikan segera agar tidak makin besar ia bak bola salju. Dan problem itu bernama sampah. Kali ini ujian kami pindahkan dari dunia teks berukuran F4 ke dunia konteks yang maha luas berselaput O4. Dengan menikmati belajar, merayakannya untuk menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan berkolaborasi agar kemampuan tiap individu bisa muncul dan membentuk kesatuan ide yang tidak hanya saling menghargai pendapat tapi juga mengejawantahkannya, sesederhana apapun bentuknya. Kali ini kami pindah, meletakkan alat tulis, menyingsingkan lengan baju, menenteng alat kerja. Konon katanya dalam kurikulum ini proyek namanya. Problem solving and creativity atau apalah itu namanya, C6 barangkali. Bagi kami, sesederhana membuat bak sampah ini. Dianggap dan kelihatan biasa-biasa saja, tapi mungkin justru paling berguna. Mungkin juga ia berpusat pada siswa. Entahlah. Selain bak sampah, para murid melaksanakan ujian dengan melakukan riset kecil-kecilan mengenai kondisi aktual pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Merencanakan dan melaksanakan wawancara dengan warga sekolah terkait solusi pengelolaan sampah sekolah. Untuk kemudian mulai membuat rancangan poster menggunakan aplikasi Canva. Dengan begitu, kegiatan komunikasi, kolaborasi, dan berkreasi dapat dilaksanakan sekaligus dalam satu proyek. Jadi tahapan menanya dalam scientific approach dapat berjalan secara natural seiring para siswa berusaha belajar menggunakan aplikasi, mengatasi kendala teknis, sampai kemudian mulai belajar menggunakan perangkat teknologi lain yang lebih rumit. Memindahkan file PNG dari ponsel masing-masing ke laptop misalnya, lalu belajar software editing seperti Photoshop, untuk kemudian mencetak poster yang telah mereka rancang. Tidak luar biasa memang, tapi ya menyenangkan dan berguna untuk hidup mereka ke depan. Demikian pula dengan mata pelajaran bahasa Inggris, kami berusaha keluar dari kebosanan berhadapan dengan tes tulis. Bukan berarti tes tulis itu jelek loh ya. Hanya saja pada ujian kali ini kami lebih memilih untuk melihat penerapan pengetahuan daripada mengujinya dengan tes. Ada beberapa pilihan yang kami rencanakan, kami latih dan kami praktikkan. Mulai dari membaca nyaring, listening practice, hingga pembuatan greeting card dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, jadi sekarang kita lagi persiapan buat perekaman ujian sekolah untuk bentuk ujian reading aloud buat bahasa Inggris ya. Jadi para siswa bakal stay di sini dan menggunakan clip on dan membaca teks yang sudah diberikan ke mereka. Jadi rubrik penilaian dan lain-lain sudah saya siapkan dan kita lihat nanti seperti apa prosesnya. Jadi clip on bakal dipasangkan begini dengan proper, tentunya tidak kelihatan di gambar seperti ini. Dan apakah framingnya sudah cukup bagus atau masih butuh penyesuaian? Oke, kita coba tes audio ini. Hello guys, I am Echa. I love cooking very much. Today, my mom has just come home from shopping. She just bought a lot of stuff. She bought rice, flour, eggs, oil, noodles, and sugar. She also bought some vegetables like spinach, cabbage, and carrots. She also bought spices like ginger, salt, pepper, and coriander. She didn't forget to buy my favorite fruit, grapes, apples, and lemon. Well, I want to make a pancake for breakfast, so I take a cup of flour, 1 egg, and some water. I also use milk because it will make my pancake more delicious. Besides that, I also make scrambled eggs. That's my brother's favorite food. I only need 2 eggs.
a pinch of salt and pepper. We will have a great breakfast today. Hai, ketemu lagi. Kita lanjut agenda ujian sekolah untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah sebelumnya kita ngurusin yang membaca nyaring, sekarang untuk hari ini jadwal tes tulis untuk bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris tidak menggunakan tes tulis. Kita bakal praktik pembuatan greeting card dengan menggunakan aplikasi Canva dengan dibantu fasilitas Chromebook seperti ini. Jadi ada dua opsi, yang di bilik ini menggunakan Chromebook dan di bilik sebelah menggunakan tablet pendidikan bantuan dari Kemdikbud. Jadi kita bisa lihat ada beberapa Chromebook di sini, totalnya sejumlah siswa 14 orang dalam satu bilik. Betul. Perlu diakui memang bahwa pelaksanaan ujian sekolah yang beragam ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Kemdikbud, tapi syukurlah secara perlahan kami mulai menikmati proses belajar, bersenang-senang dengan hal baru, mengatasi kendala secara bersama-sama. Jadi guru tidak lagi menjadi sumber belajar tunggal, melainkan berubah menjadi fasilitator yang juga ikut menikmati proses belajar ini. Semoga dengan langkah kecil ini kita bisa pelan-pelan menaiki anak tangga menuju merdeka belajar. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan bagikan jika konten ini berguna bagi teman-teman. Uncle Sam out.